Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab pembahasan soal Technical Decision Making atau TDM dan Budgeting oleh kelompok 2 mata kuliah Akuntansi Manajemen jurusan Akuntansi P2K Universitas Muhammadiyah Surabaya. Anggota kelompok kami yang pertama, Kurniawati, yang kedua, Aldila Dafa Ramadhani, yang ketiga, Ismiati, yang keempat, Mainurul Faradila, yang kelima, Rima Indi Maharani, yang keenam, Triani, yang ketujuh, Dian Apriliawati, yang kedelapan, Dewi Sakina Simorangkir, yang kesembilan, Siti Aisyah, yang kesepuluh, Lydia Hoirunisa, yang terakhir, Yulia Minarti. Untuk mengetahui laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja laba divisi, berikut laporan laba rugi yang kami buat. Untuk yang pertama, yaitu kita akan mencari unit yang diproduksi. 830.000 X pangkat 2 ditambah 1 juta X pangkat 2 sama dengan 37.315 juta rupiah. 1.830.000 X pangkat 2 sama dengan 37.315 juta rupiah. X sama dengan 41.000 unit. Jadi, unit dari masing-masing divisi yaitu 41.000 dibagi 2 sama dengan 20.500 unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin B, yaitu tentang mencari biaya variabel eksternal dan internal. Untuk biaya produksi per unit, Rp830.000 dibagi dengan 125% sehingga menjadi Rp664.000. Lalu dikurangkan dengan biaya tetap per unit senilai Rp200.000 sehingga menjadi biaya variabel per unit internal Rp464.000. Lalu ditambahkan dengan beban variabel per unit senilai Rp50.000 sehingga menjadi biaya variabel per unit eksternal Rp514.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang C, mencari beban penjualan dan ADM tetap. Beban penjualan sama dengan 11 miliar rupiah. Beban variabelnya yaitu dari Rp50.000 dikali 20.500 unit sama dengan 1.025.000.000 rupiah. Jadi, beban penjualan dan ADM tetapnya itu dari beban penjualan dikurangi beban variabel sama dengan 9.975.000.000 rupiah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu mencari biaya tetap langsung. Biaya tetap langsung diperoleh dari biaya tetap ditambah dengan BOP tetap. Biaya tetap sebesar Rp6.982.500.000 yang diperoleh dari 70% dikali Rp9.975.000.000 ditambah dengan BOP tetap sebesar Rp8.200.000.000 yang diperoleh dari 200.000 dikali 41.000 sehingga menghasilkan biaya tetap langsung sebesar Rp15.182.500.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan E, laporan laba atau rugi akurat, dan Glory Company, laporan laba atau rugi. Penjualan Rp37.515.000.000 dikurangi biaya variabel Rp20.049.000.000 sama dengan margin kontribusi Rp17.466.000.000. Kemudian dikurangi biaya tetap langsung Rp15.182.500.000 sama dengan margin divisi yaitu Rp2.283.500.000. Kemudian dikurangi lagi oleh biaya tetap bersama Rp2.992.500.000 sama dengan rugi bersih yaitu Rp709 juta. Bagian F, dipertahankan atau dihentikan.
Yang pertama penjualan mempertahankan 37.315 juta rupiah, dihentikan tidak ada. Biaya variabel mempertahankan minus 20.049 juta rupiah, dihentikan minus 20.500 juta rupiah. Margin kontribusi 17.466 juta rupiah, dihentikannya tidak ada. Biaya tetap langsung mempertahankan minus 15.182 juta 500.000 rupiah, dihentikannya 1 juta, dengan total mempertahankan 2.283 juta 500.000 rupiah, dihentikan minus 20.499 juta rupiah. Soal selanjutnya, haruskah Presiden Direktur menutup defisit tersebut? Bagaimana dampak penutup defisit terhadap laba perusahaan? Jawabannya tidak. Berdasarkan perhitungan di atas, defisit tersebut harus dipertahankan karena mendapatkan margin yang menguntungkan. Defisit sebesar 2.283 juta. Dampak dari perusahaan jika ditutup, maka akan merugikan margin defisit sebesar 2.283 juta. Berikut ialah kekuatan dan kelemahan sistem anggaran yang baru. Yang pertama, mengenai kekuatan. Nah, sebuah sistem anggaran yang baru memungkinkan para manajer untuk fokus pada bidang-bidang yang membutuhkan perkiraan, dengan membagi anggaran tahunan menjadi 12 bagian yang sama. Manajer dapat mengambil tindakan korektif sebelum kesalahan bertambah, umpan balik yang sering diberikan. Selain itu, perusahaan telah memisahkan biaya menjadi komponen tetap dan variabel, langkah penting untuk pengendalian yang baik. Kelemahannya ialah kegagalan mendefinisikan tanggung jawab dengan benar. Karena ini, supervisor dimintai pertanggungjawaban atas area yang tidak dapat mereka kendalikan. Selanjutnya, kelemahan dari laporan kinerja. Laporan kinerja harus menekankan item-item di mana manajer memiliki kendali. Laporan tersebut juga harus membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas yang sebenarnya. Saat ini, laporan tersebut mencoba membandingkan biaya pada dua tingkat yang berbeda. Anggaran awal untuk 3.000 unit dengan biaya produksi sebenarnya 3.185 unit. Sistem penganggaran fleksibel perlu diterapkan. Jadi, laporan kinerja tersebut seharusnya membandingkan anggaran awal untuk 3.000 unit dengan biaya produksi sebenarnya yang setara, yaitu 3.000 unit juga. Selanjutnya yaitu nomor 2, laporan revisi PT Rizky Bersaudara. Di bawah ini yaitu laporan kinerja Departemen Permesinan untuk bulan yang berakhir 30 September 2014. Di bawah ini ada beberapa kolom. Yang pertama keterangan, yang kedua dianggarkan, yang ketiga aktual, dan yang terakhir yang keempat itu varian. Nah, di sini varian itu sendiri dari hasil pengurangan dianggarkan dengan aktual. Jadi untuk yang biaya produksi variabel meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, yaitu totalnya ditaruh di varian sebesar 1.115.000. Nah, di sebelah sini di kolom varian terdapat lambang F di pojok sebelah kanan. Nah, itu lambangnya berarti yang artinya menguntungkan. Berarti total biaya variabel di sini menguntungkan. Selanjutnya di bawahnya yaitu biaya produksi tetap yang meliputi tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, pajak, asuransi, dan lain-lain. Nah, untuk totalnya, total biaya tetap menunjukkan 131.000, menunjukkan lambang U yang berarti di sini tidak menguntungkan.
Nah, diingat lagi untuk lambang F itu berarti menguntungkan dan lambang U itu tidak menguntungkan. Di sini total biayanya berjumlah Rp6.064.000. Saya Yulia Minarti. Menurut saran kelompok kami, untuk meningkatkan sistem anggaran PT Rizky Bersaudara, sebaiknya manajer atau SPV turut berpartisipasi dalam proses penganggarannya, karena mereka yang bertanggung jawab dalam mengontrol anggaran. Selain itu, manajer juga bertanggung jawab atas biaya-biaya yang mereka kendalikan. Lalu, pengawas perlu memastikan bahwa tujuan anggaran dilandasi oleh kondisi yang realistis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.